Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Fatkul Arifin, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 1 Karanganyar, Kabupaten Indramayu. Inilah aksi nyata penerapan modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, pendidikan harus berpihak pada murid. Yang kedua, menuntun atau pamong. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Yang kelima, pendidikan diibaratkan sebagai petani. Yang keenam, pendidikan ibarat taman bermain. Dan yang ketujuh, pendidikan yakni sebagai budi pekerti. Selama mengikuti program guru penggerak modul 1.1, saya merasa banyak sekali belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya menyadari pembelajaran yang saya lakukan masih perlu banyak perbaikan dan timbul motivasi untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, saya juga tergerak untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan agar menjadi lebih menyenangkan sehingga membuat siswa antusias untuk belajar. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, yang pertama, saya senang melihat perubahan yang terjadi. Siswa terlihat antusias dalam pembelajaran, wajah siswa lebih ceria karena pembelajarannya menyenangkan, dan siswa terlibat aktif dalam diskusi. Kedua, saya merasa tertantang karena harus memberikan pelayanan yang terbaik dan merata kepada setiap anak di dalam kelas, yang menjadikan itu adalah suatu tantangan berat. Yang ketiga, saya bangga karena apa yang saya pelajari ternyata tidak sia-sia dan besar sekali manfaatnya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yang pertama, saya mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada murid atau student center dengan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian, mengubah cara pandang saya terhadap murid yang semula berorientasi terhadap nilai menjadi berorientasi terhadap proses. Ide-ide yang muncul saat melaksanakan perubahan, yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, meningkatkan kegiatan pendidikan karakter. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan atau permainan. Yang keempat, memberi kebebasan pada murid. Yang kelima, gerakan literasi sekolah. Dan kemudian pembelajaran yang berbasis teknologi. Baik saya yaitu menuntun pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode project based learning dan pemanfaatan teknologi. Pelaksanaan praktik baik ini bisa membentuk karakter peserta didik antara lain kolaborasi, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan menuntun. Berikut adalah seluruh rangkaian pelaksanaan praktik baik saya. Yang pertama, tahap persiapan, yakni berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian, tahap berikutnya yakni perencanaan, diskusi dengan rekan sejawat, dan kemudian saya membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran LKPD, dan lain-lain. Kegiatan literasi mengaji dan membaca buku. Sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas, siswa diminta untuk melakukan kegiatan membaca Al-Quran dan buku cerita selama 20 menit setiap pagi sebelum memulai pelajaran. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik gemar membaca dan membaca menjadi kebiasaan dalam dirinya. Selanjutnya yakni mewujudkan kepemimpinan pada murid. Murid dibiasakan untuk melakukan diskusi dan presentasi. Pembelajaran berbasis teknologi seperti pengenalan internet dan penggunaan infokus. Kegiatan proyek siswa dilatih untuk dapat melakukan suatu proyek. Berkolaborasi dalam kelompok, siswa dibiasakan bekerja sama dengan teman-temannya. Gerakan merawat lingkungan, penanaman karakter, dan budaya cinta lingkungan. Pembelajaran yang menyenangkan seperti kegiatan demonstrasi, mempraktikkan suatu kegiatan secara langsung. Selanjutnya menyimpulkan pembelajaran,
melakukan refleksi, dan penguatan karakter. Guru melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid, untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Granawati, rekan sejawat dari Pak Fatul Arifin. Menurut saya, kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Fatul jauh lebih maksimal setelah mengikuti guru penggerak. Pak Fatul menggunakan metode pembelajaran yang digunakan lebih berorientasi pada murid, tidak hanya mengutamakan nilai kognitif saja sebagai acuan keberhasilan dalam pembelajaran, tetapi juga menggali kemampuan dan bakat anak-anak murid sehingga lebih merdeka belajar dan lebih semangat peserta didik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.